Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak disebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu menonjol karena memiliki persahabatan dengan Nabi, serta kemampuan dan kepribadiannya. Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Menurut pendapat yang sahih, nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Dirinya kemudian dijuluki dengan Atik dan As-Siddiq. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan julukan Atik karena dia tampan. Sebagian mengatakan karena dirinya berwajah cerah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 573 Masehi dan meninggal dunia tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. Dia merupakan sahabat dan penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, dirinya hadir menggantikan fungsi politik dan administratif dari beliau, dan memulai jabatan menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Berasal dari klan kecil suku pedagang Quraisy yang berkuasa di Mekah, Abu Bakar As-Siddiq merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Banyak sekali hal yang menunjukkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, misalnya saat dirinya menikahkan anaknya, Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat Nabi Muhammad SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pendampingnya dalam perjalanan ke Madinah saat hijrah. Di Madinah, dia adalah kepala penasihat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dia juga melakukan ziarah ke Mekah, hingga menjadi pengganti Rasulullah SAW menjadi imam selama Nabi Muhammad SAW sakit. Saat Rasulullah SAW wafat, umat Islam Madinah menyelesaikan krisis kepemimpinan dengan menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin pertama umat Islam. Dilansir dari Journal of Islamic Studies, terpilihnya Abu Bakar menunjukkan kesadaran politik yang baik, dan cepatnya pemilihan menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama sekaligus merangkap kepala negara. Selama pemerintahannya, dia menekan pemberontakan politik dan agama suku yang disebut ridah atau pemberontakan politik atau kemurtadan, sehingga membawa Arab Tengah di bawah kendali Muslim. Di bawah pemerintahannya, penaklukan Muslim atas Irak dan Suriah dimulai. Selain itu, kompilasi tertulis pertama dari Al-Quran dikatakan telah terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar. Ini karena adanya kematian dari beberapa hafiz Al-Quran dalam pertempuran Yamamah, yang meningkatkan kemungkinan bagian dari teks Al-Quran bisa saja hilang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran segera ditulis agar tidak Al-Quran tetap utuh meski para hafiz telah berjihad di medan perang. Selama sakit, Abu Bakar As-Siddiq dirawat oleh Aisyah. Sesuai permintaannya, dia dimakamkan dekat dengan tempat Nabi Muhammad.